Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, masih bersama MNZ Video. Kiai Haji Marzuki Mustamar ungkap sikap Mbah Hasyim terkait nasab Pak Alwi. Nah, ini Kiai Haji Marzuki Mustamar mengungkap sikap Mbah Hasyim itu bagaimana terkait nasab Pak Alwi. Tapi sebelumnya itu, ini ada sebuah penjelasan dari saudara kita, Gusmar. Kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu ya, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada potongan video yang perlu kita bantah, perlu kita klarifikasi terkait dengan apalagi terkait para Habib Ba'alawi. Ini pendapat dari katanya Ketua Dewan Penasihat GP Ansor Banyumas. Namanya Ustadz Rudi Fathur Rahman. Saya kenal baik dengan beliaunya. Tapi nampaknya beliau termasuk yang agak ketinggalan informasi karena katanya nggak punya WA. Nggak punya WA. Dengan HP sibuk ceramah. Jadi agak kurang informasi terkait dengan polemik Habib, tapi kemudian pendapatnya sok. Menurut saya kebablasan. Iya Kak. Sampai bawa-bawa Mbah Hasyim As'ari. Nah, kita dengarkan dulu nih sebentar. Walaupun belum duduk riang tapi batire riang. Ini akrab banget nih. Sing dongakna kula selamat niku pirang-pirang kan jungkel wis ping 4 wis urip bae alhamdulillah. Sing dongakna Habib ngene. Dadi kula tekan mati arep melu Habib. Perkara ana tesis ana ST ana warna-warna terserah lah mriku lah. Nyung ora melu-melu. Bisa juga nu dilepus sih nggih. Tambah Hasyim ora tahu menggugit-gugit kaya niku. Termasuk yang mutaakhirin Mbah Maimun. Kulo sepanjang tidak ada hasil muktamar NU niku sama nabrak Mbah Hasyim As'ari. Setahu saya Mbah Hasyim itu menafikan tidak, mengisbat juga tidak. Kalau kajian yang tidak menafikan, tidak mengisbat, wong kajiannya belum selesai. Sik mengkaji tok, belum menafikan, belum mengisbat. Wes kesusu mok vonis nabrak Mbah Hasyim As'ari. Laku dhewe mengisbat ora rumangsa nabrak Mbah Hasyim. Engka mongko Mbah Hasyim ora tau isbat. Aja saenake dhewe. Halo. Mbah Hasyim meneng sing mengisbat mok arani enggak nabrak Mbah Hasyim. Sing mengkaji tok mengisbat durung, menafikan juga durung. Wis kesusu mok vonis nabrak Mbah Hasyim. Gak fair sampean. Ngerti beromongan iki? Lah niku wau kula angsal edaran napa hasil keputusan zaman Mbah Hasyim As'ari. Kula waca didik. Kula waca Arabe mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Awis sadah Sayyid Bolu fal mutabadir urfan bal syar'an yadhar annahum al-asraf al-adi al-hasan wal husain li anna syaraf wa in amma kulla rafi' illa annahu ukhtussa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum. Jadi yang niki wau ada yang nyebut Sayyid, ada yang nyebut Syarif. Nah, niki diambil dari Nihayatul Muhtaj. Bla 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 bla. Halaman piro iki? 62 sampai 63. Angon niku para rawuh. Niki keputusan zaman Mbah Hasyim As'ari. Apa niki?
fatwa Rais Nahdlatul Ulama wa ghairihi fi laqabi sayyid wa syarif. Fatwa Rais Nahdlatul Ulama dan ulama lain 25 orang tentang laqab, apa laqab ini apa? Julukan sebutan syarif dan sayyid. Lah ngoten niku. Jadi mbiyen zaman Mbah Hasyim disebut syarif atau sayyid, mboten disebut torik. Nggih mboten disebut sabil. Tapi sebutannya syarif atau sayyid, dan itu sudah menjadi urf. Apa? Ya urf. Teng syarak ya ngono kuwi. Teng ini kehidupan sehari-hari sampun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi cuplikan dari ceramahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar belum lama ini, ya sekitar 3 mingguan yang lalu lah ya, terkait dengan polemik sebutan Habib. Ini penting, ini perlu disebarkan kepada seluruh santri-santri NU dan kiai-kiai NU. Oke. Mengapa penting? Karena banyak sekali kiai NU, santri NU, kader NU yang terutama masih masih menjadi mukibinnya para Ba'alawi, itu sering sekali mencatut nama Mbah Hasyim Asy'ari sebagai hujah, sebagai argumen, sebagai dalil. Mari kita ikut saja Mbah Hasyim Asy'ari. Katanya Mbah Hasyim Asy'ari dulu itu tidak pernah membatalkan nasabnya para habaib. Mbah Hasyim Asy'ari dulu katanya mengakui Habib itu adalah keturunan Nabi. Nah, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan menukil kitab yang sangat jelas, keputusannya Mbah Hasyim Asy'ari sangat jelas bahwa argumentasi yang selama ini beredar mencatut nama Mbah Hasyim Asy'ari adalah tidak benar. Justru menurut Kiai Marzuki Mustamar, pada saat itu sebagaimana tadi dijelaskan, total 25 kiai NU di Surabaya justru secara tegas jelas memberikan gelar khusus kepada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Tidak disebutkan Habib di situ. Ya, jelas sekali. Ini sudah pernah saya bahas pada video saya sebelum ini. Iya, Gus. Hanya ini mempertegas saja, mempertegas kembali, menguatkan kembali bahwa apa yang dulu saya sampaikan adalah benar, persis seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Kiai Marzuki Mustamar. Jadi sudah pernah memutuskan. Kiai-kiai NU kita, Mbah Hasyim Asy'ari bersama 25 kiai besar NU ketika itu, bahwa gelar untuk keturunan Nabi SAW adalah Sayyid dan Syarif. Tidak disebutkan di situ Habib. Tidak ada disebutkan dalam keputusan tersebut Habib adalah keturunannya Nabi. Ini penting. Iya. Dan logika kita harus berjalan. Mengapa pada saat itu, pada zamannya Mbah Hasyim Asy'ari ada keputusan semacam ini? Mengapa kemudian para kiai perlu berkumpul, bersepakat membuat keputusan tentang gelar bagi keturunannya Kanjeng Nabi? Apakah itu penting sehingga harus kemudian membuat keputusan bersama dengan tegas menyebut zuriyahnya Nabi SAW adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib? Ya, kalau menurut saya sih ya Gus Mar, jadi itu sangat perlu sekali untuk sama sekarang untuk sebuah penegasan gitu loh. Sebuah penegasan bahwasanya zuriyah Nabi itu ya gelarnya itu Sayyid, Syarif. Sama-sama yang kita tahu dari dulu itu ya Sayyid, Syarif. Kalau munculnya Habib ini kan istilahnya muncul kemerkaan atau nama-namanya kan belum lama ini kan Gus, kan begitu kan? Pasti sebelum itu ada sesuatu, pasti ada kontroversi, pasti ada masalah. Karena mungkin banyak orang keturunan Yaman yang mengaku-ngaku diri sebagai zuriyah Nabi dengan gelar Habib. Bisa jadi begitu. Atau dengan gelar-gelar yang lain.
Sehingga kemudian para ulama itu perlu berkumpul untuk memutuskan, untuk membuat sebuah keputusan agar menjadi pedoman bagi para santri-santri NU, bagi para kiai-kiai NU yang lain. Kan seperti itu nalarnya. Seandainya ketika itu tidak ada masalah tentang gelar bagi keturunannya Nabi, saya kira tidak mungkin kiai NU sampai jumlahnya sebanyak itu, 25 kiai besar NU, membuat sebuah keputusan penting bersama, menetapkan tentang gelar keturunan Nabi adalah Said dan Sa'ad. Ya karena pada zamannya Mbah Hasyim Asy'ari sudah ada orang yang mengklaim diri sebagai zuriat Nabi, yakni para Habib itu. Nah, Bahkan dalam sebuah cerita yang lain, Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah memarahi seorang Habib. Habib. Ya, Ya, ini pernah saya unggah dulu dalam video yang lalu. Yakni kisah yang dikisahkan oleh Gusmik. Gusmik menceritakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari marah besar kepada seorang Habib. Ketika saat itu Mbah Hasyim sedang menerima tamu, tiba-tiba ada Habib datang, tapi oleh Mbah Hasyim tidak dipedulikan. Kemudian Habib ini marah, mengapa Anda nggak memuliakan saya? Saya adalah Habib keturunan Nabi. Mbah Hasyim spontan marah dengan sebuah kalimat yang sangat populer, man laisa lahul adab wajib alaihi santap. Orang yang tidak punya adab maka wajib menulis santap. Ini santap dalam konteks bahasa Jawa Timur ketika itu apa? Mungkin kalau bahasa kita sekarang mungkin hajar mungkin lah begitu ya. Itu populer kisah itu. ya, ya. Artinya apa? Kita juga harus nalarnya harus jalan. Pikiran kita harus jalan. Seandainya Mbah Hasyim Asy'ari meyakini bahwa Habib adalah zuriat Nabi, mungkinkah Mbah Hasyim Asy'ari berani memarahi dengan keras kepada Habib ini? Ya. Ya, kita yang harus cerdas. Seandainya Mbah Hasyim Asy'ari meyakini bahwa dia itu adalah zuriat Nabi SAW, sebagaimana klaimnya, saya kira Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan memperlakukan sekasar itu sampai mengusir tamunya itu yang mengaku zuriat Nabi. Iya kan? Iya, kita kan punya akal dan pikiran.